Salam Media Sriwijaya. Kasus prostitusi online anak di bawah umur berhasil dibongkar Polres Lubuk Linggau. Adapun korban adalah anak di bawah umur dengan usia di bawah 18 tahun. Kasus ini diungkap langsung oleh Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi melalui konferensi pers di hadapan awak media Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Dari kasus ini didapati 4 pelaku, 3 pria dan 1 perempuan yang diduga adalah mucikari. Terbongkarnya kasus perdagangan manusia ini berbekal informasi dari masyarakat. Pada tanggal 31 Juli tahun 2022 telah terjadi perdagangan anak di bawah umur jadi pekerja seks komersial. Para korban ini sebelumnya diimingi uang Rp300.000, setelah diimingi uang dijadikan pekerja seks komersial. Dari 2 kasus perdagangan manusia tersebut ada 7 orang korbannya, dan semuanya di bawah umur. Keempat pelaku diancam pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subpasal 296 KUHP dan atau pasal 596 KUHP. Keempat pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Anak di bawah umur yang dijadikan pekerja seks komersial. Di mana di sini ada 2 kasus, ya, ada 2 kasus dengan tersangka 4 orang dan korban ada 7 dan 7-7-nya di bawah umur semuanya. Jadi untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 297 KUHP dan pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Jadi kronologis penangkapan ini pada malam minggu kemarin. Malam minggu ada informasi dari masyarakat, tim buser dari Polres Lubuk Linggau langsung menuju TKP dan melakukan penangkapan, di mana ada anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai seks komersial dengan modus anak ini diiming-imingi uang Rp300.000 per anak. Dan setelah itu, begitu anak ini udah diiming-imingi, baru dikasih obat KB, ya, obat KB biar tidak hamil, ya, biar tidak hamil. Setelah itu dikasih tisu, ya. Ini termasuk salah satu obat kuat buat laki-lakinya, ya. Pada saat dilakukan penangkapan, perempuan ini, anak di bawah umur ini berdua dengan si dumblangnya, tapi dia sempat melompat di jendela keluar dan melarikan diri. Di mana BB yang kita amankan yaitu HP dan sejumlah uang Rp300.000, yang kasus pertama ini Rp300.000, ini yang dijadikan, yang dipegang oleh mucikarinya, ya, yang dibayarkan oleh hidung belang ke mucikari. Terus kasus yang satunya juga ada 2 HP sebagai chat, dia menggunakan sosmed, ya, salah satu sosmed yang ada di Indonesia. Dia menawarkan, setelah itu dibayar ke mucikari. Kemudian perempuan ini disuruhnya ke kamar hotel. Ketangkapnya di salah satu kamar hotel yang ada di Lubuk Linggau ini. Mbak siapa namanya? Angkat mbak. Nah, Inisialnya M. Terus Mbak modus ini sebagai apa? perannya. Mbak sebagai perannya sebagai apa?
Apa? Mucikari. Iya. Modusnya bagaimana? Caranya mana? Hah? Nah, mbaknya yang nyari betinonyo atau yang cari hidung belanya? Nah, naik duluan. Terus setelah itu? Terus teman waktu itu dia minta Yang keras. Terus? terus lagi jadi Berapa per anak mbak ini? Mbak tawarkan? Bayarannya berapa? Jadinya berapa jadinya? jadi yang Tarif 300 300.000. Untuk itu berapa ya? Ya? Untuk itu berapa? Pembagiannya? Pembagiannya sama no? Via. Nah, dapat berapa Pio? Dapat berapa? Dari 300 dapat berapa? 50 50. Berarti yang 250 ke perempuan itu. Sama kamar. Kamarnya berapa? 100. Berarti 150 dapatnya perempuan itu. kalau kamarnya bisa hujan sama uang. Oh, berarti satu ini gantian gitu, biar enggak. Tapi bayar Iya bayar. 50. Cek. Berapa bayarnya? Kalau penumpang itu Kalau dulu. numpang berapa? kalau numpang 50. bayarnya sama uang Ya berapa besarnya? 50 ya. Karena anak di bawah umur ini dilindungi oleh undang-undang, maka tidak ada lagi tidak ada, mungkin ini yang terakhir himbauan kepada masyarakat, tidak ada lagi yang mempekerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur, karena anak di bawah umur itu umur 18 tahun ke bawah. Umur 18 tahun ke bawah dilindungi oleh undang-undang. Himbauan kepada orang tua untuk memonitor dan mengenali anaknya masing-masing dalam pengawasan, karena pengawasan baik di rumah maupun di sekolah, dan para guru-guru juga harus mengawasi betul kepada murid-muridnya, biar tidak terjadi lagi perdagangan anak di bawah umur, apalagi dipekerjakan sebagai seks komersial.